newbie banget ya di lari, ibaratnya anak baru lah gitu. Kemarin baru ikutan half marathon di Bandung, terus September nanti aku akan ikut full marathon di Berlin. Iya, harus ada namanya warming up. Jadi penting banget sebelum lari itu kita kayak pemanasan dulu gitu supaya itu terhindar dari cedera ya. Nah, ini akan ikut di maraton-maraton. Kira-kira Mbak Ririn akan ikut maraton di mana lagi nih? Kalau boleh tahu. Oke, sebenarnya kan aku ini newbie banget ya di lari, ibaratnya anak baru lah gitu. Kemarin baru ikutan half marathon di Bandung, terus September nanti aku akan ikut full marathon di Berlin. Itu adalah race full marathon aku yang pertama. Makanya ini itu proses untuk latihannya setiap minggu. Seminggu ya bisa sampai 5 kali aku latihan lari. Dan nanti kalau sebelum ikut lari, kamu boleh cek tes kesehatan itu segala macam itu benar. Iya sih, itu penting banget. Jadi emang tahu kan keadaan tubuh kita kira-kira tuh seperti apa. Jangan sampai nanti pas lari kayak maksain akhirnya nanti jadi cedera atau enggak. Kan banyak banget tuh ya udah banyak lah cerita orang-orang yang lari akhirnya ada yang sampai meninggal, ada yang kecelakaan, ada apa gitu. Itu karena dia nggak tahu kondisi tubuhnya seperti apa kayak gitu. Masih kalau boleh tahu cek kesehatan. Ya pasti cek darah, terus itu jantung, terus tetap harus latihan sih kalau aku juga bilang, kayak sama istirahat yang cukup juga itu penting banget. Pola makan kalau Mbak Ririn jaga. Nah, ini salah satu sebenarnya aku memilih lari itu adalah karena aku terbilang rakus. Aku suka banget makan. Jadi makan aku itu bisa yang bener-bener harus nasi gitu loh. Kalau enggak aku ngerasa kayak nggak makan. Nah, semenjak aku lari itu badan aku timbangannya benar-benar stabil. Jadi selain sehat juga badan tetap terjaga walaupun makan banyak. Jadi motivasi aku untuk berlari adalah bisa makan enak yang banyak gitu. Berarti pola makan udah nggak dijaga. Emang nggak. Jadi memang selama ini aku nggak pernah jaga pola makan. Kalau mau makan makan aja. Kalau malah sebenarnya memang lari ini diusahakan kan kita harus nutrisinya juga terjaga dan cukup. Jadi makan nggak boleh dijaga kali ya. Dan kalau untuk medali-medali itu Mbak Ririn juga kira-kira ngincar medali tersebut. Nah, karena aku memang di lari ini nggak ada target, memang pengennya cuma sehat awalnya, tapi ini bonus akhirnya bisa ikutan race untuk ikutan maraton. Karena sebenarnya aku penasaran, jujur, sama orang-orang yang lari tuh mereka cari apa sih? Rasanya gimana sih? Ngapain sih mereka tuh bangun subuh-subuh latihan cuman buat lari? Nah, ini tuh aku pengen tahu kenapa gitu. Karena aku hampir 4 tahun nikah sama Ibnu. Dia tuh tiap hari lari gitu loh, dan lumayan lama tuh aku sampai akhirnya adjust kenapa akhirnya aku ikutan lari. Bukan karena dipaksa, benar-benar karena keinginan aku gitu. Karena aku penasaran. Jadi waktu itu aku pernah nganterin Ibnu ke Chicago Marathon. Aku ngeliat ada ibu-ibu lansia, oma-oma gitu sekitar 60 tahunan. Dari garis start sampai finish dia lari stay dengan pace-nya dia dan mukanya happy-happy aja. Karena kan kita tahu ya, kalau full marathon itu 42 kilo, ibaratnya Jakarta Bogor. Dan dia bisa lari di umur segitu, kenapa nggak lele di rumah aja? Nah, aku penasaran yang dirasain itu apa sih gitu. Sampai akhirnya dia mau beneran lari. Dan ya kalau udah komit dan konsisten kan harus lari, latihannya semuanya. Jadi makanya aku pengen tahu apa yang dirasain para pelari ini sampai mereka ngebela-belain lari terus sampai ikutan race juga gitu. Dan selama ini berarti Mbak Ririn juga selama ini yang udah didapat apa nih yang udah dirasain? Yang pasti sehat ya, pola hidupnya juga jadi berubah. Di saat weekend tuh nggak ada lagi yang namanya begadang karena besok subuhnya harus bangun pagi latihan. Makanan juga harus dijaga, dalam artian makanan yang masuk tuh yang bernutrisi gitu. Iya. Ya, oke, nanti September aku akan ikut di Berlin Marathon. Kebetulan bareng Ibnu juga. Tapi aku nggak mau didampingi. Ibnu lari sendiri, aku lari sendiri. Karena dia pace-nya udah ngebut. Kalau aku kan baru, jadi aku masih santai gitu. Dan untuk persiapannya untuk September Iya. itu apa aja tuh nanti?
Ini kemarin udah long run itu biasanya di atas 20 kilo. Kemarin udah ikut kan yang di Bandung half marathon, terus latihan terus setiap minggu paling nggak ada latihan strength tiap minggu 2 kali, terus lari ngerjain PR karena aku punya coach. Aku juga nggak mau asal-asalan karena aku pengen jadi lari yang ini nih buat aku adalah lari yang safety juga buat aku. Jadi nggak asal-asalan. Aku punya coach, dia punya PR yang memang aku harus lakuin setiap harinya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada, semoga sampai berikutnya nggak ada ya. Karena kan aku punya histori, sebenarnya kaki aku yang sebelah kanan ini pernah patah dulu. Makanya aku maunya tuh larinya yang bener, nggak mau asal-asalan. Kenapa memilih untuk memakai coach? Dia tahu persis, jadi bisa kayak tahu program apa aja yang dikasih buat aku gitu. Awal-awal iya pas latihan, lama-lama udah enggak sih, aman. Lebih ke nyeri aja, tapi kalau kita emang kayak sering latihan, memang kan sebenarnya lari ini tuh olahraga yang terukur. Kayaknya mustahil kita bisa lari nyaman, lari enak kalau kitanya nggak sering-sering latihan. Jadi latihan itu memang salah satu proses kita sih untuk bisa nyaman dan kuat, safety juga saat lari. Newbie kayak aku. Oke, buat teman-teman yang baru lari seperti aku, semangat terus jangan lupa ya, harus banget latihan sebelum lari karena itu penting banget, dan tahu kapasitas lari kita. Fokus sama diri sendiri, jangan fokus sama pace orang, karena kita adalah pace-nya itu yang dilawan diri sendiri. Jangan ngelihat orang ngebut terus kita ikut-ikutan. Semangat terus, semangat sehat juga. Terima kasih.